Saya ini lagi di live juga ya. ini video saya kalau oke nanti naik di YouTube. Saya sama Ibu Pendeta Sarah Antoni, begitu kan ya. Dan kita lagi sharing ini bersama rekan hamba Tuhan dari Sinode Gereja GSCA, berfellowship serta makan pagi. So ayo lama menciling. Silakan Ibu Pendeta Sarah mungkin bisa sharing apa kesan dan pesan di pelayanan ini. Iya, kebetulan saya itu juga sejak awal 2000 memang pelayanan saya fokusnya ke healing ministry ya, dan saya juga seperti itu karena menghadapi situasi, ada orang kerasukan, ada orang sakit, jadi tertantang untuk situasi ya, challenge-nya seperti itu. Kemudian saya maju dan akhirnya sampai hari ini saya juga melayani dan di pelayanan healing ministry, dan lebih dari 2000-an orang yang sudah menjadi pasien kami ya, dari berbagai latar belakang ya Pak ya, dari berbagai latar belakang gitu kira-kira. Jadi sangat penasaran ketemu Pak Andi Simon, bayangin belum mandi tahu nggak sih, karena kepingin ketemu pastor gitu ya. Hai, kalau ke Balikpapan jangan lupa mampir di tempat Pastor Andi, dan juga rumah makan Wong Soto Wong Cili ya. Oke, God bless you. Dan juga kalau nanti ke Klaten ya, beliau gembala ya di Klaten, mungkin bisa info. Ini pemirsa ribuan orang di Klaten, di mana alamatnya, jam berapa ibadahnya, gerejanya apa? Oke, thank you. Ya, jadi di Klaten saya adanya di Gereja Sidang Jemaat Allah Filipi Klaten. Lokasinya di Jalan Kopral Sayom di belakang Polres Klaten. Kami ibadah ada sebetulnya ada 8 kali, 3 kali di Klaten dan 5 kali di sekitarnya ya. Pagi di Klaten jam 6, jam 9 dan jam 6 sore kalau lewat mampir ya. Oke ya, thank you. Dari awal 2000 Pak saya buka klinik, namanya Klinik Healing. Dari awal 2000 saya buka klinik namanya Klinik Healing Center, dan itu tanpa obat, tanpa dokter, perawat, tetapi pure hanya dengan doa. Dan kami sudah menolong lebih dari 2000 pengunjung ya, dari berbagai latar belakang. Saya penasaran, pengen tahu ya, Pastor Andi cerita dong, apa kira-kira yang jadi rahasianya tentang pelayanan kesembuhan itu, apa kuncinya di mana ya Pastor? Melakukan apa yang Firman katakan aja sih. Sebetulnya contoh Yohanes 1 berkata bahwa setiap orang percaya itu diberi kuasa sebagai anak Tuhan. Kuasa apa? Ya, kuasa untuk mengusir setan, membangkang orang sakit, dan kita mulai praktekkan. Memang tidak langsung seperti hari ini, tapi kita setia saja, bahkan kecil. Tuhan 2 hari ini bisa jadi berkat loh buat Ibu Pendeta Sarah, karena ini Ibu Pendeta juga kayaknya jadi berkat buat Indonesia, video-video singkatnya, puji Tuhan. Iya. Pastor ceritakan berapa lama Pastor itu tadi katakan bahwa saya karena modalnya percaya, dan itu berapa lama Bapak membangun suatu keyakinan, berapa lama Bapak membangun suatu sampai Bapak katakan percaya dan lakukan ya, berapa lama Bapak harus membangun? Jadi sejak saya sekolah Alkitab dulu di RBC Makassar, Rema Bible College di Gereja Petra Makassar, memang saya sudah agak menonjol, mungkin karena latar belakang kali ya, kita harus kerjakan. Jadi pemberani, radikal, dan tidak takut gitu. Nah, ketika sekarang sudah kenal Tuhan Yesus gitu, saya belajar firman Tuhan, baca setia, hal-hal yang prinsip, doa pagi dan seterusnya. Lalu firman Tuhan katakan ya saya perhatikan aja. Kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, benih itu bertumbuh dan berbuah di waktu yang tepat ya. Puji Tuhan, hari ini bisa jadi berkat bagi banyak orang ya. Tapi saya ingin Bapak, bagaimana Bapak membangun disiplin rohani Bapak sebagai hamba Tuhan? Iya, sejak lahir baru dari katakan sekolah Alkitab sampai hari ini, puji syukur puji Tuhan, karena itu yang kita bangun menjadi satu budaya hidup ya, menjadi karakter, dan akhirnya kita menjadi terbiasa. Jadi sekalipun saya pernah sakit parah, saya tetap pasti bangun gitu. Sekalipun sakit parah tetap subuh tetap bangun. Iya. Dan
Saat pagi hari ku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati, dan seterusnya. Dan makin kesini, karena umur kita udah jelita, Bu Pendeta. Jadi saya harus perhatikan jam tidur saya. Kalau waktu masih 20 tahun lalu, 10 tahun lalu, saya tidur mungkin masih oke lah jam 10, masih toleransi jam 11, bangun jam 2, jam 3, jam 1 masih toleransi. Saya makin kesini, saya perhatikan lever saya, ginjal saya, ya supaya bisa awet kan. Jadi saya mulai tidur lebih cepat, jam 7 sudah tidur setiap hari. Kok selama Pak, saya kok jam 7 udah ngantuk. Betul, jadi kita sangat jarang muncul di kebaktian doa malam, kecuali memang ada pelayanan-pelayanan gimana ya, atau di acara pesta kita pasti jarang sekali muncul di sana karena kita sedang istirahat. Karena kalau jam 8 mata sudah melek. Bapak pasti ada jam doanya Bapak, pengen tahu, Iya. penasaran banget. Ya, sebangunnya tuh jam 1, jam 2, normal jam 3 udah mulai terus doa ya, doa terus Jam 1, jam 2. ya. Jadi doa itu menurut saya hari ini bukan lagi satu bebannya, tapi satu nafas kehidupan, kebutuhan makanan gitu. Jadi setiap orang saya melihat bisa melayani, bisa berdoa, bisa berkata-kata, tapi kita akan tahu bahwa kita sedang kering atau sedang dalam pengurapan Tuhan. Jadi gitu. Jadi saya kira saya pun juga tiap hari bisa melayani, dikenal sebagai pelayan Tuhan. Tapi kalau kita kering, kita tahu sebetulnya. Ya kan, dari yang bisa mengisi itu kehidupan doa pribadi, bukan KKR, bukan juga doa mesbah dalam pertemuan besar, tapi pribadi. Itu sih. Luar biasa ya, karena saya sering melihat orang-orang yang sukses itu saya sering melihat pelayanan orang-orang yang sukses, tetapi mereka jarang berbagi sedetil ini ya tentang kehidupan doa mereka. Iya. Ya. Saya terima kasih, oke ya, terima kasih Pak. Terima kasih untuk semua yang di sini, Bu Melani, Bu Testi, dan